Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berada pada satu kondisi tertentu di mana usia kita semakin bertambah, kesepakatan atau kesempatan hidup kita ini juga semakin berkurang, maka kesepakatan-kesepakatan kita dengan diri kita, dengan nurani kita pun harus mencoba untuk lebih ditingkatkan. Artinya pada kondisi tertentu, jantung kita, hati kita, pikiran kita pun harus kita yakinkan bahwa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena khawatirnya ketika kita hanya menyampaikan ini secara lisan saja, ini bahayanya. Kalau hanya lisan saja, hanya formalitas saja, itu akan membentuk pribadi-pribadi yang hipokrit, yang tidak konsisten, terutama dalam sisi amaliyah atau ibadah. Kalau memang demikian, maka tentu harus kita jadikan sarana untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran yang konkret dalam kehidupan. Minimal kegiatan-kegiatan kita harus menyasar pada ibadah yang bermula dan berakhir pada lingkup ridha Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini bisa didapat apabila kita mengetahui bahwa ini benar, ini salah. Kalau kedua hal ini belum kita temukan, maka tentu akan menjadi sesuatu yang subhat, remang-remang, rancu. Apakah ini benar, apakah ini tidak? Tentu cerminannya adalah hati kita. Kalau kita merasa bahwa hatinya, wah saya ini kalau melukai perasaannya si A, kok rasanya kok nggak sampai hati ya, itu berarti hati kita yang berbicara. Sehingga konsep berbicara itu harus kita dengarkan. Maka kalau kita melaksanakan suatu iftati qalbak, tanyakan pada hatimu, dengan catatan bahwa hati itu belum tentu benar. Ya, konsep itu belum tentu, hati kita itu belum tentu benar, tapi minimal hati kita tidak pernah bisa berbohong. Kalau menyakiti orang, mencederai orang, baik secara moral, apalagi secara fisik, benar tidak ya? Kita membunuh karir seseorang, kita mencoba mematikan karir seseorang dengan kepentingan kita, mengedepankan aspek sosial, tapi mengedepankan aspek yang material, tapi kita melupakan aspek moralitas. Orang-orang yang tentu saja sebenarnya sudah tidak produktif, langsung dijadikan alibi untuk tidak dipakai misalnya dalam instansi, dalam institusi, atau dalam kondisi tertentu. Kita tidak memperhitungkan bagaimana mereka melangkah ke depannya. Bagaimana setelah ada step atau ada langkah yang seperti ini, apakah mereka bisa produktif ke depannya. Kalau memang demikian, tentu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Seseorang tentu tidak boleh terlalu radikal, tapi juga mempunyai sesuatu yang moderat. Moderatisasi ulama sangat dibutuhkan. Dan kita masih bersyukur, masih banyak ketemu dengan ulama yang tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu secara serius, tapi mereka mampu untuk menerjemahkan dalam bentuk logika-logika yang real, logika ilmiah yang tentu diwacanakan tidak hanya sekedar serius, tapi juga dengan wacana guyon atau bercanda. Sehingga tentu kedepannya kalau kita ketemu dengan mereka-mereka yang seperti ini, maka kita akan juga bisa memberikan sesuatu dengan cara-cara yang real pada teman-teman, dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak terlalu sepaneng, tetapi secara kondisi bisa masuk dalam hati masyarakat. Jiwa-jiwa seperti inilah yang tentu kedepannya perlu dibutuhkan. Sekarang ini tentu belum hilang dari ingatan kita bahwa
ada kejadian bagaimana orang yang putus asa dalam hidup dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Misalnya dengan menabrakkan dirinya ke kereta api, atau dengan terjun dari lantai 4 di sebuah apartemen atau satu gedung tertentu. Pertanyaannya adalah, kalau mereka tentu kalau mati ya tidak apa-apa, tentu menjadi niatan awal bahwa ingin mengakhiri hidup seperti itu. Tapi bagaimana ketika Allah takdirkan mereka untuk tidak mati? Tentu akan menjadi beban dalam kehidupan berikutnya. Wong baru hidup sehat saja untuk mencari nafkah susah, apalagi berusaha untuk su'ul khotimah dan secara kondisi tidak berhasil. Ini merupakan satu catatan keputusasaan yang berlebihan, yang berupaya untuk mengakhiri hidup, itu tentu tidak dibenarkan secara apapun, secara moral, secara sosial, atau secara apapun lah. Itu sangat tidak dibenarkan maksud saya. Karena ketika sesuatu contoh, kadang-kadang kita mungkin terlalu banyak bermain game, dan game itu kan sesungguhnya mengkondisikan sesuatu untuk bagaimana mengalahkan yang lain. Dan tidak pernah diketemukan bahwa game itu anda pasor, oh ya sudah tidak apa-apa, saling menguntungkan, tidak bisa. Karena mungkin reputasi gamers itu sesungguhnya adalah bagaimana untuk menghancurkan yang lain. Pertanyaannya adalah, itu sampai kepada moralitas dia atau tidak? Kalau mereka membuat aplikasi, tujuannya adalah untuk meninggikan sesuatu dan menjatuhkan yang lain, maka apa artinya dari sebuah kehidupan ini? Kalau kita hidup untuk mencari keberkahan, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hal yang berkait dengan bagaimana kita menggunakan politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu dipatahkan, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang harusnya diberikan atau dicontohkan untuk orang-orang setelah kita. Generasi-generasi yang tawadhu, generasi yang rendah hati, generasi cinta damai, generasi yang mau untuk memelihara persaudaraan dan kemaslahatan, itu harus sangat dikondisikan, sangat dibutuhkan. Kalau prestasi-prestasi dunia saja itu mendapat satu kondisi, mendapat satu tempat yang luar biasa, apalagi prestasi di akhirat, itu tentu Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Maka kemanfaatan ilmu itu penting untuk siapa saja dan bagi siapa saja. Kalau orang sudah berupaya dan bisa untuk memanfaatkan ilmunya, dan orang yang lain yang sudah diberikan ilmu itu mendapatkan kemanfaatan dan bisa memanfaatkan lagi, maka realitas kehidupan akan lebih baik. Sekarang ini kadang orang menjadi pimpinan tapi lupa mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau pimpinan itu mudah, tinggal dipilih atau ditunjuk. Kalau dipilih itu berarti nanti ke depannya tinggal sedikit atau banyak yang memilih. Kalau ada dua rivalitas, ada persaingan, tentu orang yang mempunyai atau dipilih secara mayoritas tentu akan menjadi pimpinan. Tetapi ketika orang menjadi pemimpin, itu sudut pandangnya sudah hati. Sudut kondisinya adalah sudah pada jiwa. Jiwa itu akan berpengaruh kepada bagaimana role of model, bagaimana pergerakannya, bagaimana model kehidupannya. Dan jangan sampai salah pasang. Kadang dalam kehidupan ini kita tidak tahu sastra, tapi kita membahas tentang sastra. Kita tidak tahu politik, tapi tiba-tiba berbicara tentang politik. Kita tidak tahu agama, tapi berbicara tentang agama. Nah, ini harus kita hati-hati dalam mensikapi sesuatu dan tidak mudah terpancing untuk mengomentari sesuatu. Karena ketika kita merasa tahu, tahu A, B, C sampai Z dalam kehidupan, fenomena apa saja kita ketahui, itu membuktikan bahwa kita ini sebenarnya tidak mempelajari sesuatu secara sungguh-sungguh.
Kedalaman ilmu kita itu akan dipertanyakan. Kenapa? Karena model-model kehidupan kita itu belum mendasar pada sudut pandang tertentu. Agama memberikan ranah supaya orang lebih berhati-hati. Orang lebih bisa mensikapi jelas, prinsipnya jelas. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kehidupan dunia atau kesejahteraan di dunia itu harus dimohonkan pada Allah, harus dimintakan pada Allah. Tapi ingat, harus juga membedakan aturan-aturannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau misalnya ada orang yang melanggar hukum, orang mencuri misalnya, atau orang yang melanggar kaifiat tertentu, kadang kita tidak mencari akar permasalahannya apa, hanya tinggal tangkap, dan tangkap saja. Tapi persoalannya belum selesai atau belum diketemukan. Sehingga menyebabkan apa? Ya ketika mereka ditangkap nantinya kemudian dipenjara misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya, keluar dari penjara, ya akan memunculkan persoalan itu lagi. Karena apa? Karena yang mendasar belum ketemu. Misalnya di Papua itu ada KKB atau ada gerakan-gerakan menentang. Kalau pemerintah belum menemukan akarnya, belum menemukan gembongnya, belum menemukan sesuatu yang mendasarinya, orang-orang yang tidak puas itu tidak diberantas, ya maka akan muncul terus seperti itu. Karena jelas ada kepuasan dan ada ketidakpuasan. Dalam pemerintahan juga demikian. Ada yang berusaha untuk membangun, tapi juga ada yang berusaha menghambat pembangunan. Tapi negosiatornya jelas. Bagaimana supaya misalnya ada permasalahan-permasalahan dalam hal tertentu harus kita selesaikan. Di masyarakat ini membutuhkan orang-orang piawai terhadap konsep-konsep yang mengacu pada bagaimana membangun bangsa. Membangun bangsa itu tidak hanya membangun secara material, infrastruktur, tetapi membangun moralitas. Konsekuensi moralnya ada. Maka sila terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan berkaitan dengan materi, keadilan material atau apa keadilan pembangunan, tidak, tapi ada keadilan sosial. Sosialnya diutamakan. Maka kerakyatan yang dipimpin itu oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka kalau kita berpikir tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, tentu kita harus berpikir bagaimana sumber kesejahteraan itu bisa didapat. Kembali pada ranah ini, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memerlukan pemikiran-pemikiran yang konkret, memerlukan sebuah kondisi di mana kita harus terus memacu diri kita untuk belajar. Belajar apa? Tergantung pada profesi kita. Belajar memahami audiens, belajar memahami masyarakat. Kalau orang tua ya belajar mengasuh, mengasah, dan mengasihi anaknya. Kalau pemimpin ya belajar memahami keperpihakan kita terhadap masyarakat harus ditinggikan. Kalau masyarakat kita yang benar ya jangan ditindas, tapi dibela. Kalau ada sesuatu yang salah ya dibenarkan. Tapi untuk bisa membenarkan itu, kita harus tahu momentumnya, kita harus tahu hierarkinya, kita harus tahu modelnya. Oh ternyata kesalahannya ada di faktor A, faktor B, atau faktor C. Dan pemimpin tentu harus memiliki jiwa untuk bagaimana rela memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakatnya. Kalau sekarang ada marak misalnya ada perjudian yang dalam waktu 3 bulan pertama itu mencapai angka 100 triliun dan 3,2 juta pelanggan ponsel itu terlibat dalam perjudian. Dari mulai ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa,
anak-anak, bahkan anak-anak yang belum cukup umur pun mereka sanggup untuk top up dari mulai 5.000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta rupiah. Kalau tidak ada tindakan konkret dari pihak pemerintah setempat, mohon maaf ya kalimatnya, pemerintah setempat, maka ini akan menjadi sesuatu yang bumerang yang luar biasa. Penghancuran generasi akan bisa dimulai dari ranah ini. Kalau kita perhatikan, Menkominfo menyatakan bahwa server dari media sosial ini tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari luar negeri. Itu juga menunjukkan bahwa pemerintah memang harus berupaya, minimal pemerintah dari ranah yang paling besar. Ranah yang paling besar adalah pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mereka sudah berusaha, tentu harus diimbangi dengan ranah di bawahnya. Dari provinsi, dari kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Kalau model ini hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tanpa diimbangi dengan kebijakan-kebijakan dari masyarakat atau pemerintah daerah, mungkin desa, tentu ya tidak akan menyelesaikan masalah selalu signifikan. Mungkin secara kondisi pemerintah bisa mematikan situs atau channel atau link yang berkait dengan judi. Tetapi budaya-budaya itu tidak akan hilang di masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah, karena masyarakat kalangan bawah karena acuh tak acuh terhadap kondisi ini. Mereka mengajarkan agama, tapi hanya kiai loh. Kalau kiai itu kan tidak bisa memutus aktivitas secara formal, misalnya di pemerintah desa, di pemerintah kecamatan, karena yang berfungsi ya Pak Camat, ya Pak Kades, ya Pak Lurah, ya yang lainnya, yang tentu mempunyai ketetapan kebijakan yang real. Dan ini harus mendapatkan sebuah kesepakatan-kesepakatan. Harus ada kerjasama stakeholder antara seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, bekerja sama, saling mengkondisikan, mengupayakan untuk menghapus ini semua. Karena kalau judi ini sudah menjadi budaya, bahkan anak-anak yang usia 9 tahun, 10 tahun, sampai ya mungkin sudah di kalangan tua, sudah berupaya untuk judi online. Sudah rela untuk perputaran uangnya mencengangkan kan. 1 triliun atau 100 triliun itu besar. Kalau untuk membangun desa saja sudah luar biasa. Apalagi yang mencengangkan lagi adalah mayoritas kita adalah orang Islam. Dan ini adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan bangsa ini. Tidak hanya sekedar mengomentari sesuatu, tapi sudah saatnya kita mensikapi sesuatu. Memecah belah umat cukuplah. Jadi pemimpin itu harusnya berusaha untuk mengakomodasi bagaimana masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang baik dipertahankan, yang buruk tentu harus diperbaiki. Pola-pola inilah yang senantiasa perlu mendapatkan perhatian-perhatian. Ngaji itu penting untuk bisa mengubah pola pikirnya. Dan kita disesuaikan dengan ranahnya. Nah, kalau kiai, ulama, itu yang membicarakan tentang Quran, hadis, tentang bagaimana aturan-aturannya, usul fikih dan seterusnya. Mencari dalil nakli, dalil akli, dalil fi'li tentang konsep-konsep yang sedang dibicarakan. Tetapi kalau umarok ya bagaimana mereka mensejahterakan atau mengatur kemasyarakatan secara aturan. Ada enggak undang-undangnya? Undang-undangnya sudah benar belum? Ada perdanya ada tidak? Ada PP-nya, peraturan pemerintah ada tidak? Ada perpunya apa tidak? Ada perdesnya apa tidak? Dipahami sama-sama. Nah, kalau kita sudah memahami sesuai dengan profesi, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai nun sewu. Aturan-aturan kita tabrak saja. Yang pemerintah malah bicara tentang agama, yang agama malah tidak bicara tentang, tidak membicarakan apa-apa. Ini adalah sekup yang mari kita pergerakkan sama-sama. Teman-teman kita sudah banyak yang mempelopori. Orang-orang alim, alhamdulillah sudah banyak yang menjadi bupati, ada yang menjadi
camat, ada yang menjadi gubernur, mereka tahu tentang agama. Ini sangat membantu sekali. Sehingga apa? Mereka akan membuat kebijakan yang luar biasa. Ada pendamping-pendamping pemerintahan, lembaga-lembaga, DPR, DPRD, sudah dihuni oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang baik. Tentu ini membuktikan bahwa kita mempunyai sumber daya manusia yang baik. Tapi apapun itu masalahnya, mari di kalangan-kalangan yang bawah ini, kita bicarakan hal-hal yang positif. Mari kita sikapi hal yang sederhana. Kalau ada permasalahan, mari kita cari akar permasalahannya. Kalau ada orang yang mencuri, mengapa dia bisa mencuri? Kita cari sebabnya. Oh, ternyata mereka tidak punya pekerjaan. Ya, kita berusaha untuk bagaimana memberikan lapangan pekerjaan. Kalau tidak mampu, libatkan orang lain. Libatkan pihak ketiga, libatkan pihak yang lain lagi untuk bisa menenteramkan. Jangan hanya sekedar mencari solusi secara instan. Kalau hanya sekedar mengamankan yang bersangkutan, tapi tidak mengubah pola-pola yang ada atau permasalahan tidak selesai, maka itu akan merepotkan ke depannya. Ini bisa terjadi ketika anak cucu kita tidak paham terhadap agama. Dan nun sewu, sukses tidaknya kita dalam beribadah. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan bagaimana anak-anak kita ini sudah sedikit sekali yang peduli terhadap moral. Sudah tidak peduli terhadap bagaimana sopan santun. Sekarang anak-anak kita yang SD, SMP, bahkan SMU sekalipun, itu sedikit sekali kok yang bisa bahasa Jawa dengan baik. Unggah-ungguh tata krama, yang bisa bahasa kromo atau nguku dengan anaknya atau dengan teman-temannya gitu. Mohon maaf bahasa saya seperti ini, tapi karena kita memang budaya Jawa, orang Jawa ini mempunyai satu toto coro, unggah-ungguh yang harus dipertimbangkan. Kalau zaman saya kecil dulu, itu dengan bapak ibu gurunya itu sudah bahasa kromo, sudah menggunakan sugeng enjang, kados pundi, nyuwun sewu, badhe tanglet, sudah seperti itu. Tapi anak-anak kita sekarang ini sudah sering menggunakan bahasa Indonesia dan lupa untuk menggunakan bahasa Jawa. Sehingga ketika dalam masyarakat anak-anak kita ini akan bingung dalam menerapkan bahasa. Misalnya angka saja, sedoso, kali doso, itu tahu. Tapi bagaimana selawe, 25, itu banyak di antara mereka yang menyebut istilah kali doso gangsal. Maksudnya baik, tapi karena mereka tidak mudi, tidak mau belajar, ya salah, ya selawe saja. Atau selangkung, tidak kali doso gangsal, tidak kali doso sekawan, ya sekawan likur. Tapi memang ini tentu saja merupakan satu kondisi yang harus kita sikapi sama-sama, bahwa kadang-kadang kita ini sibuk mempelajari ilmu yang kaitannya dengan keilmuan-keilmuan tertentu, tapi dengan bahasa lupa. Dan dalam hal ini aturan-aturan itu belum ada sesuatu yang mengikatnya. Sehingga mari kita sama-sama ikhtiarkan supaya anak kita ini paham dan mengerti tentang aturan-aturan mainnya. Di masjid sikapnya harus seperti apa. Ya mestinya kalau di masjid beda dengan kalau kita di sekolah. Kalau di sekolah mungkin di luar ruangan ramai. Kalau di masjid mungkin bagaimana pesan moral yang dilibatkan. Harusnya orang tua mengatakan, mohon maaf ya, ini masjid ini sebagai rumahnya Allah. Kamu kalau masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Berikutnya, kamu duduk dan berdoa sebisamu apa. Jangan sampai di masjid, bahkan mungkin senior-senior kita, mungkin orang-orang yang usianya sudah sepuh di masjid sampai bertanya, kapan kondur, panennya sudah bagaimana. Artinya kan
cak-cakannya, pola-polanya tentu harus disikapi sama-sama. Kalau sudah masuk masjid ya tenang, ibadah. Karena kita tahu, kalau ingin menanyakan hal yang sosial, hal yang kaitan dengan keduniaan, itu mestinya ya di luar masjid kan bisa. Kalau di masjid, digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk berdoa kepada Allah, untuk wiritan, untuk ngaji, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Melatih hafalan kita, melatih tahsin dalam Al-Quran. Bagaimana? Karena kalau kita sudah menemukan hal yang seperti ini, maka tentu bisa menetapkan dan bisa mengeterapkan di mana posisi kita. Ya kalau kita di sekolah ya jangan salah, di sekolah malah anteng, disuruh nanya pada pak gurunya malah nggak nanya, disuruh berdiskusi malah tidak didiskusikan. Tapi ditanya ilmunya sudah paham belum? Tentu dia akan mengatakan sudah, tapi ketika ditanya tidak tahu jawabannya. Ini sesuatu yang sangat merugikan. Dan jangan sampai anak-anak kita salah pasang. Kalau di masjid, ya mari kita berdoa. Anak-anak kita ajari berdoa. Tidak hanya istilah Jawa jargoni. Iso ujar ora iso nglakoni. Bisa bicara tapi tidak bisa melaksanakannya. Kalau dulu malah ada istilah gedang awuh pakel. Gedang awuh pakel itu nek ngomong gampang nglakoni angel katanya. Kalau bicara mudah tapi melaksanakan sulit. Itu sejak dulu. Ya, kalau bicara itu lebih mudah daripada menjalankan. Tapi ini memang harus dibentuk oleh generasi-generasi kita. Karena pesan moralnya sebenarnya adalah kembali kepada masjid. Kalau kita sudah tahu bagaimana sikap di masjid, bagaimana tahu posisi di sekolah. Kalau di sekolah disuruh diskusi, ya kita diskusikan. Kita ajak, kita bina, kita bimbing anak kita untuk bisa berdiskusi. Tanya jawab, menjadi moderator yang baik, bagaimana menjadi pemerasaran, bagaimana itu harus ditanamkan. Tapi kalau di masjid ya kita harus bisa memposisikan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa berdoa saja belum tentu untuk dikabulkan secara cepat, apalagi kalau kita meremehkan institusi atau kelembagaan atau tempat atau masjid atau musola. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita sama-sama. Prestasi di dunia harus diawali dengan masjid. Bagaimana kita bisa membedakan, oh perbuatan ini baik, perbuatan ini tidak baik. Oh ini mempersatukan umat, oh ini memecah belah umat. Harus kita pahami sama-sama. Meningkatkan sumber daya manusia itu harus baik supaya kita bisa mendapatkan sumber dana manusia. Insya Allah kalau kita mendapatkan prestasi-prestasi yang kuat, prestasi-prestasi yang cemerlang, maka nun sewu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Saya tentu tidak bosan-bosan untuk memberikan contoh. Tim Indonesia kita yang sekarang dipromosikan di playoff di Prancis yang akan bertanding pada tanggal 9 besok, itu sudah dijanjikan setiap satu orang itu 2 miliar. Setiap satu orang 2 miliar. Nah tinggal kita ngitung timnasnya pemainnya berapa. Negara sudah mengapresiasi, bahkan tidak ada pencetak golnya. Tapi karena tercatat ada pemain yang egois, maka yang memberi assist pun untuk bisa gol, ya, yang memberi operan atau assist itu mendapatkan bonus juga yang lebih banyak. Karena orang yang memberi assist itu bisa dicerminkan bahwa mereka tidak egois. Harusnya dioperkan ke kawan untuk bisa menyelesaikan, ternyata dioper, ditembak sendiri sehingga justru melenceng ke gawang. Dan ini akan merugikan timnas. Sehingga ada kebijakan menjadi orang yang mengasis pun, memberi asis pada kawannya dan akhirnya berbuah gol, itu termasuk mengharumkan bangsa dan negara secara olahraga. Dan andai kata tim Uber kita, tim Thomas kita dalam bulu tangkis belum berhasil, tentu ini adalah masalah waktu saja. Tentu PBBSI harus berupaya untuk bagaimana memposisikan seperti PSSI, bagaimana supaya anak-anak kita suka terhadap bulu tangkis. Sebagaimana pembibitan bakat usia dini harus dilakukan untuk olahraga. Dan agama juga demikian, karena agama itu tidak mengharamkan olahraga. Boleh kita bersepak bola, boleh kita
berbulu tangkis, apa saja olahraganya, renang dan seterusnya. Karena kesehatan itu akan bisa memberikan ranah-ranah yang lebih luas. Sehingga dalam hal ini mari kita ciptakan sebuah kondisi kebersamaan, kegotong royongan, kemasyarakatan untuk membentuk generasi emas, untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang mampu menjadi anutan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kita baik di dalam agama, di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti biasa dalam kesempatan terakhir ini, mari kita upayakan saling mendoakan agar hidup kita semakin berkah. Ketika ada rezeki kita yang mesti menggantung, semoga Allah turunkan kepada kita. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita yang belum terpenuhi, semoga Allah kabulkan ikhtiar kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kita kerjakan saat ini akan bermanfaat dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, serta hari esok lebih baik daripada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sa'akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.